Shalom, sidang jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kita boleh masuk di dalam ibadah memperingati kenaikan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan sesaat lagi kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing di tengah situasi yang terjadi di bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat tetap bersyukur, untuk dapat tetap bersuka cita dan merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Dan kesempatan hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pimpin kami untuk kami dapat mengerti akan maksud kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Jika sidang jemaat sudah menemukannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama setelah saya membaca perikopnya. Yesus terangkat ke sorga, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sebagai umat Tuhan, setiap umat Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di Indonesia ini, negara yang berdasarkan Pancasila dan yang telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai hari libur nasional. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini mengakui secara nasional peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita patut bersyukur akan hal tersebut. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti penting di dalam iman Kristiani, yaitu sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang bukan hanya mengasihi kita, tapi Dia rela
turun ke dunia ini untuk menanggung setiap dosa kita di atas kayu salib. Dan bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga karena Dia berasal dari surga. Kalau kita membuka dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 23, di sana dikatakan, aku itu dari atas. Aku bukan dari dunia ini. Selain Tuhan Yesus itu memang dari surga dan Dia naik ke surga, Tuhan Yesus juga menyediakan tempat bagi setiap umat-umatnya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada kitab Yohanes juga, pasal 14 ayat 2-3. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, itu merupakan pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memberikan satu pengenalan kita akan kuasa dari Tuhan Yesus, di mana Dia telah menguasai langit dan bumi. Dia juga telah menguasai kematian dan juga kehidupan. Kenaikan Tuhan Yesus sendiri ini meneguhkan iman percaya kita akan kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Yesus hidup itu untuk selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kalau kita membagi kisah dari karya keselamatan Tuhan Yesus, ada tiga babak. Babak yang pertama berbicara tentang karya keselamatan Tuhan Yesus itu telah berakhir, dan Yesus harus kembali kepada Bapa di surga. Tapi itu bukanlah akhir dari karya penyelamatan Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Babak kedua di sini berbicara tentang Tuhan Yesus itu tetap bekerja melalui Roh Kudus. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1-2, di sana Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan sambil kita menantikan babak ketiga, yaitu ketika Yesus akan kembali lagi ke dunia ini, nantinya sebagai hakim yang adil. Kalau kita bagi tiga babak tersebut, itu adalah karya dari penyelamatan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga, ada dua pelajaran penting yang dapat kita pelajari bersama-sama di kesempatan hari ini. Pelajaran yang pertama yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Walaupun Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga, ini bukanlah satu keinginan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tapi malah sebaliknya, bahwa Dia itu akan hadir kepada setiap pribadi, kepada setiap orang, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan, yang dijanjikan kepada setiap umat-umatnya. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah sendiri yang senantiasa tinggal di dalam setiap pribadi-pribadi yang mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sebelum Dia naik ke sorga, ada satu statement yang begitu sangat menguatkan, yaitu dalam Matius pasal ke-28 ayat ke-20. Di sana dikatakan bahwa, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri yang luar biasa bagi kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti Dia meninggalkan kita, tetapi ada maksudnya. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi, sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau dari ayat ini, berarti dengan kepergian dari Tuhan Yesus ke sorga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus turun kepada pribadi-pribadi untuk menyertai, untuk mendampingi, untuk menolong, bahkan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus juga berperan sebagai penasehat. Roh Kudus juga berperan sebagai pendamping. Roh Kudus juga berperan sebagai penghibur di dalam kehidupan anak-anaknya. Maka dengan pertolongan dari Roh Kudus ini, umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat di saat Tuhan Yesus akan kembali yang kedua kali ke dunia ini. Oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memenuhi hidup kita, kita dituntun kepada satu kehidupan yang semakin hari akan semakin luar biasa. Karena dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan roh yang ada dalam kita itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Bersama Roh Kudus, kita yang lemah menjadi dikuatkan. Bersama Roh Kudus, kita yang tadinya putus asa dibangkitkan semangatnya lagi. Kita yang secara manusia
memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas, dibuatnya menjadi sanggup dan mampu melewati setiap tantangan, karena kuasanya yang tidak terbatas itu bekerja di dalam kita. Maka pada akhirnya kita akan dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Oleh sebab itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga mengingatkan kita bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Itu tadi adalah pelajaran yang pertama dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus bukan hanya sekedar Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tapi lebih daripada itu, supaya kita dapat dimampukan oleh Allah untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita dapat menyatakan pada semua orang melalui kehidupan kita bahwa kita ini memang benar-benar memiliki Allah yang hidup dan berkuasa, kalau kita tidak tinggal hidup di dalam pimpinan dari Roh Kudus? Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan dari Roh Kudus, kita tidak akan dapat menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi kita harus bergantung atas pimpinan dari kuasanya, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bukan hal yang mudah, karena hal ini tidak mungkin dikerjakan berdasarkan kemampuan, berdasarkan kebiasaan kita belaka. Tapi kita dapat menjadi saksi Kristus itu dengan tuntunan kekuatan dari Roh Kudus, tuntunan kuasa Allah yang dapat memampukan kita untuk menjadi saksinya. Bersaksi bagi Kristus itu adalah panggilan bagi semua orang percaya, bukan hanya panggilan terhadap hamba-hamba Tuhan, para penginjil, atau orang-orang yang ada di sekolah teologi, tapi kepada semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan harus menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan pada ayat ini, maka area dan tempat di mana kita untuk menjadi saksi meliputi wilayah-wilayah tertentu. Kalau pada masa Tuhan Yesus Kristus, tugas menjadi saksi diberikan kepada murid-muridnya, meliputi wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka bagi kita di saat ini, wilayah dan area di mana kita menjadi saksi akan semakin luas. Karena dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus bisa dilakukan dalam hal-hal yang sederhana. Pertama, kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam diri kita, sehingga kita mengenal keselamatan. Kita bisa memberitakan tentang keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu adalah hal yang layak dan sangat penting kita beritakan kepada semua orang, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal dan belum menerima Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu adalah hal yang sederhana yang pertama. Hal yang kedua, untuk kita dapat bersaksi bagi Kristus, yaitu kita dapat menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja dari kuasa Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan para rasul pada waktu itu yang menjadi saksinya, ada hal yang besar dan prinsip yang telah mereka lakukan. Mereka memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan ketika mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang sederhana yang kedua, untuk kita dapat menjadi atau bersaksi bagi Kristus. Hal yang ketiga, hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah hidup kita. Untuk banyak hal dalam berbagai kesempatan, mengajarkan firman Tuhan ini adalah salah satu sarana yang efektif, sarana yang dapat kita lakukan untuk dapat bersaksi bagi Kristus. Itu tadi adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita dapat bersaksi bagi Kristus. Oleh sebab itu, peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Yang kedua, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu, biar firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan hari ini meneguhkan iman kita, dan kita semakin lagi menjadi tetap teguh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kami dicurahkan, dan kami tidak merasa ditinggal oleh Tuhan, sebab Roh Kudus yang selalu mendampingi kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar kami Tuhan
untuk kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus itu sendiri di dalam setiap laku kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi terang bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di GKN Ebenezer tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kami kekuatan, kesehatan, imunitas yang kuat sehingga kami dapat beraktivitas, berkegiatan, bahkan kami dapat bekerja. Itu semua karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam setiap aktivitas kami, baik itu yang berada di rumah maupun berada di tempat pekerjaan, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan, sebab kami hanya bersandar kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga bagi Ibu Henry Tobing yang saat ini sedang mengandung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibu dan anak yang ada dalam kandungan, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. Tiba pada waktu persalinan nanti, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Ibu Tobing, sehingga Ibu Henry Tobing boleh tetap sehat dan anak juga boleh sehat. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Tobing. Dan ada yang dibutuhkan, Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi pergumulan dari keluarga Bapak Dewa dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Tuhan, kami tetap berserah, berseru kepada-Mu ya Tuhan, bahwa mujizat-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berakhir. Mujizat-Mu masih tetap ada sampai saat ini. Dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Dewa dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Kedua keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati kedua keluarga ini. Tuhan yang akan memberikan anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tengah-tengah kedua keluarga ini. Tetap Tuhan Yesus berikan kesabaran, Tuhan memberikan ketekunan untuk menanti janji Tuhan tergenapi bagi kedua keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah pandemi wabah virus corona yang masih terjadi di bangsa ini, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bersama para menteri, bersama para pemerintahan daerah, di dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan. Biarlah hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu tercurah bagi kehidupan mereka. Dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap para pemimpin kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, juga bagi para tim medis di dalam menangani, di dalam membantu untuk penyembuhan dari setiap saudara-saudara kami yang terkena wabah ini. Tuhan memberkati para tim medis, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, memberikan imunitas yang kuat bagi mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka juga dari wabah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, baik itu untuk tim dokter, tim perawat maupun para relawan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jerih lelah mereka, dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang tetap memproteksi mereka. Keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, Tuhan tetap memberkati, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa tetap untuk setiap saudara-saudara kami yang terkena wabah virus corona ini, baik yang ODP, baik yang PDP, baik juga yang sudah terkena positif virus corona. Tuhan, kami berdoa dalam tempat ini, Tuhan yang menyembuhkan penyakit mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, Tuhan yang akan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka ya Bapa.
Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu mereka merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga bagi setiap orang yang sudah sembuh dari penyakit ini. Tetap Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan yang akan terus mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh setiap umat Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kami, untuk kami dapat tetap berserah berseru kepada-Mu Tuhan di dalam masa pandemi virus corona ini. Dan biar kiranya Tuhan yang terus memulihkan dan melawat bangsa kami. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan Yesus terjadi bagi bangsa ini. Kuasa pemulihan, kuasa lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan bagi bangsa ini. Sehingga virus corona ya Tuhan boleh berakhir, dan kami dapat boleh kembali beraktivitas, bahkan kami dapat boleh beribadah kembali bersama-sama di gereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan dan doa kami yang kami panjatkan dan kami serukan di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini, dan kami bersyukur Tuhan telah memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan yang tetap beserta dengan kami, Tuhan yang tetap memberkati dan menyertai di dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Ibadah kita telah selesai. Dan selamat melanjutkan di dalam setiap aktivitas kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.